lagi cari aturan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Bisa naik darah Pak. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Tapi waktu dibenerin itu ternyata kemungkinan anak buah saya itu main. Yang mau sogok dibenerin, yang nggak mau sogok didiemin. Aku nggak bisa, Jakarta ini gede loh. Jakarta ini gede banget, dan pengusaha ini juga banyak kan bajingan, nggak mau bayar pajak. Kamu periksa pajak lu, pajak 10% lu masih nggak bener, lu beda data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti gua tutup. Saya tanya, hotel Anda masih jalan, cuma suratnya bilang sampai 2017 ya. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah pedanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh berubah, 2014 sampai 2019. Kalau nggak boleh penjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup hotel lu. Lu kasih tahu teman-teman lu semua. Bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan. Termasuk buruh, betul? Kita semua ingin itu. Jadi kami pun punya pandangan yang sama, teman-teman. Boleh saya cerita ya? Boleh ya? Boleh ya? Jadi minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya, kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan sebesar Rp38.000. Betul? Kami pun melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021, tahun ini ketika kita putuskan tahun lalu, itu kenaikannya 3,2%. Tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetapi ketika ditetapkan untuk tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J. Rajbini menanggapi soal gagasan penyatuan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada 2024 mendatang. Menurut Didik, pasangan Anies dan Ahok adalah eksperimen yang baik dan berani bagi keduanya. Menurutnya, penggabungan Anies Ahok bisa juga dilakukan untuk membersihkan pencitraan politik polarisasi radikal agama atau radikal sekuler. Didik berpendapat bahwa politik dan demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini adalah pertanda baik, paling tidak dilihat dari sisi persepsi citra. Menyinggung soal peluang Anies dan Ahok bersatu, dia mengutarakan bahwa penyatuan keduanya sangat mungkin. Menurutnya, Anies adalah orang religius tetapi tidak radikal seperti yang banyak tergambar ketika Pilgub DKI Jakarta 2017. Selain itu, Ahok memang sosok yang temperamental yang bisa jadi tabu dalam politik. Namun dia menilai Ahok adalah sosok yang nasionalis dilihat dari rekam jejak politiknya. Mengenai peluang Anies memenangi Pilkada DKI Jakarta 2024, dia memperkirakan peluang menang sangat besar, bahkan hampir 100%. Hal ini mengingat Anies punya prestasi di Jakarta meskipun banyak kritik juga.
Bursa calon Pilkada Jakarta kini kian ramai. Kejutan muncul setelah adanya wacana memasangkan dua mantan gubernur Jakarta yang bersaing di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu di Pilkada tahun ini. Wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok direspon banyak pihak. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang duet Anies Ahok. Hasto bilang nama-nama Bacagub dan Bacawagub diusulkan dari DPC dan DPD partai. Dan nama-nama itu baru masuk dalam proses penjaringan di tingkat provinsi, sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan ranting PDI Perjuangan. Anies Baswedan mengaku masih mempertimbangkan semua dukungan yang mendorongnya untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta pada November mendatang. Anies menyebut semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan. Di tengah ramainya bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024, Ahok menyebut kriteria pemimpin Jakarta mendatang haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani tidak populer. Menurut Ahok, memimpin Jakarta tidak boleh sekedar mencari popularitas dan pencitraan. Anies Ahok berpasangan, emang bisa? Peluang pemasangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan rivalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mencuat. Dua pihak yang diisukan berpasangan ini, baik Anies maupun PDIP sebagai partai tempat bernaung Ahok sudah memberi komentar nih. Anies mengatakan ia belum memutuskan akan maju menjadi cagup DKI Jakarta. Oleh karenanya, duet dengan Ahok pun masih belum dapat dipastikan. Ia mengaku masih mempertimbangkan langkah politik ke depan. Bagi Anies, pembentukan koalisi dan penentuan pasangan adalah fase kedua dari langkah politiknya nanti. Sedangkan menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pihaknya masih mencermati nama-nama yang bakal diusung di Pilkada, tak terkecuali nama Anies yang akan dipasangkan dengan Ahok. Hasto tidak memungkiri, Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDIP untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta. Sedangkan Ahok sampai saat ini belum memberikan komentar nih. Namun, baru-baru ini, Ahok membuat video di kanal YouTube-nya tentang Jakarta. Nah, potensi duet Anies Ahok juga dikomentari oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. Jamiluddin menilai, duet Anies Ahok di Pilkada tahun ini bisa memenangkan kontestasi. Pasalnya, dua mantan gubernur DKI Jakarta itu sama-sama memiliki elektabilitas yang tinggi. Dia juga menilai, pemasangan Anies Ahok dapat mencegah polarisasi tajam seperti yang terjadi pada Pilkada DKI di Jakarta 2017 lalu ketika keduanya berebut kursi gubernur. Jadi Anies Ahok bakal dipasangkan nggak ya? Saya koreksi dulu ya, aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi. Jadi di Undang-Undang tentang Pilkada yang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima, seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan.